Om Swastiastu. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini Bapak akan memberikan kalian materi seputar Sabda Timira. Tapi sebelum itu, mari kita awali pembelajaran ini dengan doa sebelum memulai pembelajaran. Om Purwajato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Tapa Sodatistat Tasmajatam Brahmanam Brahma Istam Dewasca Sarwa Amartanam Sakama. Ya Tuhan, muridmu hadir di hadapanmu. O Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahayamu yang senantiasa memancar. Baik, setelah kita berdoa, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami Sabda Timira sebagai perilaku yang harus dikendalikan dalam kehidupan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian Sabda Timira dalam diri, menyebutkan bagian-bagian dari Sabda Timira, menyebutkan contoh-contoh perilaku dari Sabda Timira, dan yang terakhir, menyebutkan dampak-dampak perilaku dari Sabda Timira. Nah, apakah kalian semua sudah tahu apa itu yang disebut dengan Sabda Timira? Menurut Niti Sastra, Sabda Timira berasal dari dua kata, yaitu Sabda yang berarti 7, kemudian Timira yang berarti kegelapan, kemabukan, serta avidya atau tanpa pengetahuan. Nah, kegelapan yang dimaksud di sini bukanlah gelap yang secara harfiah, akan tetapi kegelapan yang menyelimuti pikiran sehingga membuat seseorang berada dalam keadaan yang kacau, tidak dapat berpikir dengan baik layaknya orang yang sedang mabuk. Jadi, Sabda Timira adalah 7 kegelapan atau 7 unsur yang menyebabkan pikiran orang dalam kegelapan atau kemabukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat perilaku manusia yang berbeda setiap harinya. Ada yang tenang, egois, suka melanggar peraturan, dan yang lainnya. Perilaku ini dapat menyebabkan manusia gelap pikiran sehingga manusia dapat melanggar ajaran agamanya. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan Sabda Timira, sekarang kita berlanjut ke bagian-bagian Sabda Timira. Bagian-bagian Sabda Timira yang pertama yaitu Surupa yang artinya kecantikan atau ketampanan. Kecantikan atau ketampanan ini dibawa sejak lahir, yang merupakan anugerah dari Yang Widiwasa, dan bagi orang yang memiliki semua ini, boleh merasa beruntung, namun janganlah takabur atas kecantikan dan ketampanan yang dimiliki itu, karena semua sifatnya maya atau tidak kekal. Yang dimana apa yang kita miliki di dunia ini itu akan kembali lagi kepada asalnya, yaitu Sang Brahman atau Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi janganlah sombong dengan apa yang kita miliki sekarang, termasuk dengan rupa yang baik. Yang kedua, dana yang artinya kekayaan. Kekayaan memang sangat berguna bagi siapapun, dan setiap orang menginginkan hal itu. Kekayaan disebut juga dengan arta, dan bentuk arta itu ada 3 macam yang disebut dengan triboga, yaitu boga, upaboga, dan pariboga. Lalu ada guna yang berarti kepandaian. Kepandaian sangat dicari oleh semua orang, dan semua orang ingin menjadi pandai, karena kepandaian dapat meringankan seseorang dalam menghadapi suka dan duka dalam kehidupan di dunia ini. Dan kepandaian juga dapat membahayakan orang bila digunakan untuk kejahatan. Lalu ada kulina yang berarti keturunan. Keturunan memang mempunyai arti yang penting. Orang dipandang terhormat, disegani, dapat dipercaya karena dikenal berasal dari keturunan orang yang berjasa, baik dari budi dan karyanya dapat dinikmati oleh orang banyak. Lalu ada Yohana yang artinya masa muda. Masa muda atau masa remaja ini penuh dengan kegairahan hidup. Masa gemilang penuh yang kreatif
Masa inilah sebenarnya merupakan kesempatan untuk berbuat banyak dalam menimba berbagai ilmu untuk bekal di kemudian hari. Oleh karena itu, kitab Sarasamo Saya memberikan pedoman seperti berikut. Matangnya deaning wong pengponganikang kayoana panedeng ning awak sadane kener rikarjananing dharma arte jenane kunang apan tanpa de kacat pining atwa lawanari terus tante nahan yang alalang atwa telah serumepe marin alandep ika. Yang terjemahannya, pergunakanlah kesempatan selagi masih muda, selagi badan kuat untuk mencari berbagai ilmu berdasarkan dharma. Sebab kekuatan sesudah tua jauh lebih merosot dibandingkan dengan pada waktu masih muda. Ibarat padang alang-alang semasih muda ia tajam, tapi setelah tua ia menjadi lemah dan rebah. Lalu ada yang disebut dengan sura yang berarti minuman keras. Seperti yang kita tahu, minuman keras jika diminum melebihi batas akan membuat orang mabuk. Kemabukan orang akan membuat ia kehilangan kesadaran dan akhirnya akan membuat malapetaka yang tentunya akan merugikan diri sendiri. Hal ini tentu harus dijauhi. Lalu ada yang terakhir yaitu kasuran yang berarti keberanian. Setiap orang perlu memiliki keberanian. Tanpa keberanian, orang akan selalu merasa takut. Keberanian di sini dipergunakan untuk dapat mengatasi berbagai masalah dan liku-liku kehidupan. Jadi, setelah kita memahami apa saja bagian-bagian dari Sabda Dimira, sekarang Bapak akan lanjutkan dengan contoh-contoh perilaku dari Sabda Dimira. Baik, kita sekarang berlanjut ke contoh-contoh perilaku Sabda Dimira. Yang pertama, ada yang disebut dengan surupa. Salah satu contoh dari surupa yaitu suka menyombongkan diri kepada orang lain karena merasa paling cantik atau paling tampan. Mungkin kalian sudah pernah melihat seorang yang memiliki paras yang cantik atau tampan, tapi seringkali dia merendahkan orang-orang yang memiliki fisik yang kurang daripada dirinya. Itulah contoh perilaku dari surupa. Kemudian ada yang disebut dengan dana, yang dimana contoh perilaku dari dana ini salah satunya mengambil uang yang bukan hak miliknya. Lalu yang kedua, suka berfoya-foya dan menghamburkan uang. Tentu saja kita sering melihat bahwa ketika orang-orang memiliki uang yang berlimpah atau harta kekayaan yang melimpah, seringkali dia akan menggunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya dan terkesan melakukan pemborosan uang atau disebut berfoya-foya. Lalu ada guna. Semua orang tentu saja ingin memiliki kepandaian. Akan tetapi seringkali kepandaian tersebut digunakan untuk mengelabui orang-orang dan menipu orang lain. Kemudian ada juga perilaku guna, yaitu mencuri data orang lain dengan kepandaian meretas komputer untuk disalahgunakan dan membuat kejahatan. Ada pula mencuri data orang lain dengan kepandaian ia meretas suatu sistem untuk kepentingan pribadinya. Lalu selanjutnya kulina, yang dimana perilaku dari kulina ini salah satunya merasa diri anak pejabat sehingga ia dengan semena-mena melanggar peraturan karena merasa dirinya paling tinggi dan merupakan keturunan pejabat yang tidak mungkin akan disalahkan orang-orang. Lalu karena merasa diri terlahir dari orang tua yang cerdas sehingga dia menakut-nakuti orang lain. Dan yang terakhir, contoh perilaku dari kulina yaitu merasa diri terpandang sehingga sering mengganggu orang lain karena alasan dia adalah anak seorang pejabat. Lalu Yohana, di mana perilaku Yohana ini seringkali kita lihat seperti merasa diri awet muda sehingga lupa akan aturan dan etika.
Dan yang kedua, mungkin bisa dimasukkan ke dalam perilaku kenakalan, yang dimana perilaku Yowana berikut ini yaitu suka berkelahi karena mudah tersinggung akibat merasa diri masih muda. Dan mungkin sudah kita lihat bukti-bukti nyatanya bahwa banyak sekali kasus perkelahian yang dilakukan oleh anak muda akibat sebab-sebab yang mungkin terkesan sepele. Kita mungkin sering menjumpai banyak sekali orang-orang yang suka meminum minuman keras karena alasan untuk menghilangkan stres dan agar terlepas dari permasalahan. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika orang-orang sering meminum minuman keras hingga mabuk, dia akan menambah permasalahan-permasalahan di hari-hari berikutnya. Lalu ada juga perilaku menggunakan obat-obatan terlarang yang menyebabkan halusinasi seperti narkoba. Dan yang terakhir, perilaku dari Sura yaitu melakukan hal negatif ketika mabuk, seperti ugal-ugalan di jalan dan melontarkan kata-kata yang terkesan tidak baik dan kasar untuk didengar oleh orang lain. Dan yang terakhir, contoh perilaku dari kasuran yaitu suka mengganggu orang lain karena merasa diri memiliki kekuatan atau kekuasaan yang sangat besar sehingga berani melawan siapapun yang ada di hadapannya tanpa memperdulikan etika dan sopan santun. Lalu yang kedua, suka berkelahi dengan orang lain karena merasa dirinya paling hebat dan tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, sehingga sifat keberanian yang harusnya digunakan untuk hal positif malah digunakan untuk hal-hal yang negatif dan merugikan diri sendiri. Nah, itu tadi perilaku-perilaku dari Sabda Timira. Sekarang kita berlanjut kepada upaya-upaya menghindari Sabda Timira. Yang pertama, tersenyum dan ramah. Senyuman yang manis, tulus, dan ramah tamah akan membuat hati orang lain akan merasa bahagia. Menjadikan orang bahagia adalah karma baik yang akan berpahala kemuliaan. Banyak orang sakit akan menjadi sembuh karena keramah tamahan dan senyuman para perawat dan dokter. Senyuman manis dan teguran yang ramah tidak ternilai harganya. Wisatawan berani membayar mahal untuk mendapatkan keramah tamahan dan senyuman manis. Dengan senyuman yang tulus akan hilang sifat kesombongan dan terhindar dari akibat buruk dari Sabda Timira. Yang kedua, sabar. Tidak berlebihan apabila dinyatakan bahwa kesabaran itu tujuan tertinggi dari setiap agama di seluruh dunia. Kesabaran adalah kunci utama agar tidak berperilaku sombong dan mabuk. Orang yang sabar akan selalu selamat dalam hidupnya, karena tidak pernah iri melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang sabar akan mempunyai hati yang tenang walaupun ada masalah yang menderanya. Dengan kesabaran, gelombang pikiran akan teratur dan pasti mendapatkan simpati banyak orang. Yang ketiga, menerima diri apa adanya. Memang tidak mudah untuk bisa menerima keadaan diri secara ikhlas. Orang yang sombong akan selalu merasa dirinya kurang atau sebaliknya, merasa dirinya lebih senior atau superior atau lebih baik daripada orang lain. Belajar dan bekerja lebih banyak. Banyak orang yang menggerutu dan marah apabila diberi kesempatan belajar dan bekerja lebih banyak. Akan tetapi, tidak dengan ketika dia diberikan upah atau gaji yang lebih banyak. Tentu saja dia tidak akan menggerutu dan marah. Yang kelima, selalu bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Orang yang suka mengeluh dan merasa diri paling baik dan berguna adalah awal dari kesombongan dan kemabukan. Ingatlah untuk selalu bersyukur agar tidak menjadi sombong. Adapun upaya-upaya untuk menghindari dampak negatif Sabda Timira secara umum, yaitu dapat kita hindari dengan melakukan pancaha, yaitu
Yang pertama, hening, artinya mengheningkan pikiran. Yang kedua, heneng, yang berarti menenangkan pikiran. Yang ketiga, henung, yang berarti merenungkan kesalahan yang pernah diperbuat. Yang keempat, heling, yang artinya selalu ingat ajaran kebenaran atau dharma. Yang kelima, hawas, yang artinya selalu waspada dengan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, itu tadi materi tentang Sabda Timira, mulai dari pengertian Sabda Timira, bagian-bagian Sabda Timira, contoh-contoh perilaku Sabda Timira, dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari Sabda Timira. Sekarang, Bapak akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu Sabda Timira adalah 7 kegelapan atau 7 unsur sifat yang membuat pikiran orang menjadi gelap atau mabuk, dan juga avidya atau tanpa pengetahuan. Bagian-bagian dari Sabda Timira ada 7, yaitu yang pertama surupa, yang kedua dana, yang ketiga guna, yang keempat kulina, yang kelima yohana, yang keenam sura, dan yang terakhir kasurat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari Sabda Timira diantaranya yaitu tersenyum dan drama, kemudian sabar, menerima diri apa adanya, ikhlas belajar dan bekerja lebih banyak, dan yang terakhir bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Ada juga upaya-upaya untuk menghindari dampak negatif Sabda Timira secara umum yang dapat dilakukan dengan pancaha, yaitu hening, heneng, henung, heling, dan yang terakhir hawas. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun penugasan untuk kalian semua yaitu membuat clipping tentang Sabda Timira yang menjelaskan setiap bagian dari Sabda Timira, yang isinya kalian boleh ambil dari internet maupun koran. Dan untuk tugasnya silakan kalian kumpulkan minggu depan di sekolah ya. Bapak tunggu sampai jam 12 siang. Terima kasih. Nah, karena sekarang sedang dalam situasi pandemi, ingatlah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, selalu memakai masker saat berpergian. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun. Dan yang terakhir, selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan setiap orang. Dan itu tadi protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua, dan Bapak akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.